Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar bersama menentukan perbandingan dua besaran oleh Ibu Salmawati Yaakob, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dua besaran, yang satuannya sama dan berbeda. Contoh mengilustrasikan situasi yang melibatkan cara lain untuk membandingkan bilangan. Biaya listrik Pak Budi 300.000 per bulan. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.050 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kecepatan sepeda motor Bu Aisyah rata-rata adalah 40 km per jam. Setiap pernyataan di atas membandingkan dua kuantitas yang berbeda, yaitu tarif listrik per bulan, kurs rupiah terhadap dolar, dan kecepatan. Membandingkan dua besaran yang sama atau sejenis. Dalam membandingkan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi harus merupakan besaran-besaran yang sejenis, artinya harus mempunyai satuan yang sama. Untuk menyederhanakan suatu perbandingan, dapat digunakan cara seperti menyederhanakan pecahan, seperti perbandingan A.2B atau A per B dan dibaca A berbanding B. Contoh 1. Sederhanakan perbandingan berikut. 45 berbanding 75, hasilnya adalah 3 berbanding 5. Sama-sama kita bagi dengan 15, yaitu FPB dari 45 dan 75. 45 dibagi 15 sama dengan 3, dan 75 dibagi 15 sama dengan 5, sehingga perbandingannya menjadi 3 berbanding 5. Yang kedua, 27 cm berbanding 1,8 meter sama dengan 27 cm berbanding 180 cm. Satuannya harus kita samakan terlebih dahulu. Maka, angka tersebut kita sama-sama dibagi 9, yaitu FPB dari 27 dan 180. Sehingga 27 dibagi 9 sama dengan 3, 180 dibagi 9 sama dengan 20. Maka hasilnya adalah 3 berbanding 20. Contoh kedua. Dari pengisian 200 angket pemilihan eskul, diperoleh 100 siswa memilih eskul pramuka, 30 siswa memilih eskul PMR, dan 70 siswa memilih eskul tari. Perbandingan banyak siswa yang memilih eskul pramuka terhadap jumlah siswa yang mengisi angket keseluruhan sebagai berikut. 100 per 200 sama dengan 1 per 2, atau 1 berbanding 2, atau 1 banding 2. Perbandingan 1 dari 2 menyatakan bahwa 1 dari setiap 2 siswa memilih eskul pramuka daripada eskul lainnya. Menentukan perbandingan dengan dua satuan yang berbeda. Contoh, seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta rupiah per tahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari,
Berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Nah, penyelesaiannya menentukan gaji yang diterima guru per hari sebelum sekolah menambah waktu tambahan adalah 36 juta per 180 sama dengan 200.000 per 1 sama dengan 200.000. Gaji yang diterima guru adalah Rp200.000 per hari. Kalikan gaji yang diterima per hari dengan banyak hari yang direncanakan sekolah tahun depan. Sehingga 200.000 per 1 kita kali 220 sama dengan 44 juta. Jadi, pendapatan guru dalam setahun kalender sekolah adalah 44 juta rupiah. Contoh kedua, Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Pada pemberhentian ke-1, ternyata dalam waktu 20 menit sudah menempuh jarak 8 km. Pada pemberhentian kedua, dalam waktu 24 menit sudah menempuh jarak 12 km. Pada pemberhentian ketiga, dalam waktu 40 menit sudah menempuh jarak 24 km. Pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Dan pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Kita harus menentukan kecepatan rata-rata Agung pada setiap lintasan. Lintasan pertama, Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 8/20 sama dengan 2/5 sama dengan 4/10 km per menit. Lintasan kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 12/24 sama dengan 1/2 sama dengan 5/10 km per menit. Pada lintasan ketiga, Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 24/40 sama dengan 6/10 km per menit. Karena 2/5 kecil dari 1/2 kecil dari 6/10, maka dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga dan mengendarai sepeda paling lambat saat berada di lintasan pertama. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.